Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang transformasi hit or miss. Nah, hit or miss transform ini termasuk juga bagian dari operasi morfologi, di mana kalau saya punya citra A dan saya punya citra B, maka A dilakukan operasi hit or miss transform dengan B, nanti akan menghasilkan sesuatu yang formulasinya dapat dijelaskan dengan rumus seperti ini. Nah, di sini kita harus melihat ada X dan ada W. Nah, X ini adalah bisa dilihat di sini if B denotes the set composed of X. Ini artinya jika B itu dapat diasumsikan sama dengan X, begitu ya. Nah, jika B itu adalah sama dengan X, maka kita bisa, dan kemudian W-nya apa? Nah, W-nya ini adalah window ya, window yang lebih besar secara slightly itu secara ketat begitu ya, lebih besar dari X. Nah, jadi window yang lebih besar dari X. Nah, jadi di sini bagaimana sebenarnya kita tujuannya di sini adalah mencari X. Ada di mana X itu? Oke, saya yakin semuanya mungkin belum bisa paham karena belum jelas ya. Kalau melihat rumus ini memang masih stres begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ini ilustrasinya. Ilustrasi yang lebih jelas begitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini saya punya citra A. Nah, citra A ini dia merupakan gabungan antara X, Y, dan Z. Nah, kemudian saya punya W. W ini adalah window, suatu jendela yang lebih besar dari X, yang lebih besar dari X. Jadi kalau X itu sebesar ini, maka W ini harusnya lebih besar dengan selisih 1 piksel gitu ya, atau ketebalannya dari X. Sehingga ketika W dikurangi X, maka nanti akan muncul figura yang ketebalannya itu adalah 1 piksel ini. Nah, yang ketebalannya adalah 1 piksel. Nah, sehingga kita dapatkan W adalah seperti ini, W min X adalah seperti ini. Nah, sehingga bujur sangkar yang di tengah ini itu sebenarnya ukurannya sama dengan ukuran bujur sangkar X ini. Sama persis ukurannya. Nah, sehingga di sini kita lihat A komplement. Kalau A itu berarti ini nilainya 1, maka A komplement itu bentuk-bentuk persegi ini itu nilainya 0, backgroundnya nilainya 1. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus hit or miss transform itu seperti ini. Maka pertama yang dilakukan itu adalah A erosi oleh X. A erosi oleh X. Nah, X-nya itu yang mana? X-nya itu berarti adalah bujur sangkar yang di tengah ini. A ini kemudian dierosi oleh X, maka akan menghasilkan suatu bentuk objek seperti ini, di mana ada sisa banyak pada Y, karena Y ini bentuk paling besar, X ini bentuk yang sama dengan X itu sendiri, sehingga ketika dilakukan erosi, ya ada satu titik yang tersisa, dan ini lebih kecil bentuknya, Z ini, dibandingkan X-nya, X ini berarti strelnya ya, struktur elemennya, maka ini hilang. Maka yang tersisa itu adalah banyak piksel pada Y setelah dilakukan erosi, 1 piksel pada X, dan di sini tidak ada piksel yang tersisa. Nah, kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan A erosi X. Nah, jadi ini adalah hasil dari A erosi oleh X. Nah, kemudian berikutnya kita harus menghitung bagaimana A komplement dilakukan erosi dengan W min X. Nah, A komplement itu kita bisa lihat yang ini, A komplement, kemudian
A komplement ini dilakukan erosi oleh W min X. Nah, W min X-nya adalah bagian yang ini. Nah, ini adalah A komplement dilakukan erosi oleh W min X. W min X itu adalah bentuknya seperti ini. Dia jadi seperti kelihatan seperti figura. Nah, dilakukan erosi berarti dia akan melakukan proses perjalanan panjang dari sebelah kiri ini sampai ujung bawah, dilakukan proses erosi. Tentu saja pasti yang bentuk persegi ini akan makin meluas, akan makin banyak yang bernilai 0. Jangan terbalik ya, yang hitam ini dia bernilai 1, yang putih bernilai 0. Jadi ketika dilakukan proses erosi dengan W min X ini, maka tentu saja yang bernilai 0 akan makin banyak. Nah, sehingga kita lihat yang persegi ini dia akan makin banyak yang bernilai 0. Nah, tapi jangan lupa ketika dia melakukan perjalanan untuk melakukan proses erosi. Nah, pada saat bentuk W min X ini melewati bentuk X ini di sini dan tepat persis titiknya itu di tengah-tengah ini, maka pada saat itu sebenarnya dia fit. Dia fit. Sehingga hasil akhirnya adalah 1. Nah, sehingga di sini adalah piksel 1. Nah, ada piksel 1 di sini. Nah, di sini juga sama, ada piksel 1 yang bentuknya seperti ini. Kalau di sini 0 semua. Nah, ada sisa di sini, piksel 1 di sini, dan ada beberapa piksel 1 di sebelah sini, yang kemudian ketika dilakukan proses irisan antara A erosi X dengan A komplement erosi oleh W min X, maka itu akan berakibat ada irisan. Nah, berarti di sini irisannya antara ini dengan ini berarti 0, tidak ada irisan. Kemudian ini, nah ini berarti beririsan dengan ini kan sama, nah maka ini jadi tetap 1. Sementara ini di sini beririsan dengan ini itu jadi 0. Sementara backgroundnya ini beririsan dengan semuanya itu juga akan jadi 0. Nah, sehingga kondisi akhirnya adalah hasil dari proses hit or miss transform ini adalah piksel yang di sebelah sini. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Oke. Nah, jadi ini rumusnya ya. Ini rumus dari proses hit or miss transform. Jadi kalau kita memahami apa sih artinya hit or miss transform ini, itu artinya bagaimana kita bisa menemukan suatu objek B yang memiliki bentuk yang persis sama pada A. Mana bentuk yang persis sama dari B pada A? Seperti itu begitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya tadi kita sudah tahu bahwa B itu X ini adalah B, kemudian A hit or miss transform terhadap B, B-nya itu bentuknya sama dengan X, ya tentu saja hasil akhirnya adalah karena yang paling mirip dengan X itu, yang paling sama dengan X itu adalah B, ya, yang X ini ya tidak sama dengan X, Z juga tidak sama dengan X, ya, maka hasil akhir dari hit or miss transform antara A dan B yaitu adalah X, begitu. Jadi, nah ini adalah contoh lainnya, ini contoh ilustrasi yang mungkin bisa lebih jelas di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah citra asli. Ini adalah B1 ya, B1. B1 itu 111 ya. Sementara B2 ini adalah W min X ya, W min X. Jadi B2 ini adalah window setelah dikurangi B1. Nah, sehingga kita cuma mendapatkan figuranya saja seperti itu. Nah, ini B2, B1. Nah, rumusnya kan seperti ini ya. A erosi B1 diiriskan dengan A komplement erosi B2. Nah, ini jadi B1 itu adalah X, B2 itu adalah W min X. Nah, B1-nya X, B2-nya W min X. Jadi figuranya B2 itu W min X.
Nah, maka A ini dilakukan erosi oleh B1. B1-nya adalah matriks 111. Hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya. Jadi pasti akan menipis. Objek yang gelap ini adalah bernilai 1, dia akan menipis. Nah, di sini 1, di sini 1, di sini 2 piksel sisanya. Berikutnya adalah A erosi B2, A komplement erosi B2. A komplement berarti backgroundnya berubah menjadi 1 dan objeknya menjadi 0. Dilakukan erosi oleh B2. B2 itu bentuknya seperti ini, figura. Nah, ketika B2 ini masuk ke sini, maka tentu saja eh, dia eh, akan banyak hitnya, bukan fitnya. Dia akan banyak hitnya berhadapan dengan pixel-pixel 0 ini. Akibatnya ya akan kebanyakan pixel 0 hasilnya. Kecuali di beberapa tempat. Nah, beberapa tempatnya yang mana? Nah, ini kan kalau kita lihat kalau masuk ke sini ini fit. Maka karena fit yang nilainya 1. Dan juga di sini ini fit kan, nilai pixel yang 1 ini fit dengan nilai pixel yang 1 di sini. Sehingga di sini juga menjadi nilai 1. Nah, ini hasil dari A komplement erosi B2. Dan 2 ini dilakukan proses irisan. Dilakukan irisan sehingga yang terjadi adalah ini diiriskan dengan ini adalah hasil A erosi B1, ini A komplement erosi B2, maka diiriskan hasilnya adalah. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa kalau B ini adalah matriks 111, nah B ini adalah matriks 111 seperti ini, ya tentu saja kita lihat yang paling match itu ya ini sama dengan ini. Jadi hasil hit or miss transformnya adalah objek yang sama persis dengan B, ya, dengan B yang di sini sama dengan B1 sama dengan X. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah hit or miss transform. Saya akan berikan contoh begitu ya untuk bisa dipelajari setelah ini gitu ya.